Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy holiday and Merry Christmas buat teman-teman dan saudara-saudara yang tentunya merayakan. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua dan buat teman-teman yang lain juga demikian. Guys, ini saya mau update kondisi ya. Jadi setelah terakhir kita live streaming, saya udah excited ya. Saya pikir, wah iya seru nih, yuk kita 3 harian lah ya live streaming terus all the time. Ternyata saya kena musibah guys ya. Jadi setelah sebelumnya anak, lalu istri, sekarang giliran saya ya. Jadi kita kena apa ya kalau kita bilang ya, ini kayaknya bakteri atau virus gitu. Penyebarannya karena kita satu ruangan tidurnya, jadi kena semua. Tapi masalahnya begini, kondisinya beda-beda gitu. Jadi di anak kenanya di paru, di istri kenanya di kulit, kalau saya kenanya di bagian tenggorokan ya. Jadi katanya penyakitnya kalau kalian search tuh namanya gondongan teman-teman. Jadi karena ada pembengkakan, kerongkongan saya tuh jadi berasa kayak ada yang neken gitu ya. Dan akhirnya ya harus istirahat gitu, nggak bisa banyak berkomunikasi dan berinteraksi, apalagi mau live streaming nggak bisa gitu ya. Akhirnya ya udah, demam tinggi, dibawa ke rumah sakit dan sekarang dirawat. Tapi mudah-mudahan besok udah bisa pulang. Mudah-mudahan ya, kalau misalnya nggak ada halangan. Nanti kan pasti dicek juga sama dokter, diliatin. Semoga aja sih nggak ada masalah. Nah ini saya pengen update dikit ya kondisi dari Bitcoin, biar teman-teman tetap ada guidance, terutama dari yang udah following YouTube channel saya. Jadi kita tahu gitu ya kelanjutannya gimana gitu. Walaupun Bitcoin sebenarnya selama 2-3 hari terakhir sih saya nggak ngelihat ada pergerakan yang eksplosif ya. Paling setelah kita live streaming itu memang ada tekanan jual, tapi kayaknya saya udah sempat sampaikan juga. Cuman nggak tahu ya, teman-teman kalian, saya sarankan gabung nih ke grup Telegram ya. It's free by the way. Tinggal cek aja di kolom yang ada, di link yang ada di deskripsi. Makanya saya ingat juga kayaknya ada komen yang nanya juga ya gimana gabung ke SAG. Di link di deskripsi juga ada teman-teman ya. By the way, this is the update yang saya share. Waktu itu kita ngelihat Bitcoin start rejected. Saya bilang sama teman-teman, ini potensi jadi Three River Evening Star Candle guys. Kalau udah kayak gini namanya rejection ini. Ini bukan pullback korektif, tapi ini rejection. Balik lagi ke range dan tentu saja ada possibility untuk dia turun gitu ya. Nah ini saya sempat inform gitu. Jadi kalau misalnya setelah itu, kalau kita lihat itu Bitcoinnya memang turun gitu kan. Rejectionnya tuh ada di sini nih guys. Ya tepat ada di sini nih tuh. Jadi dia rejected dan ngebentuk Three River Evening Star Pattern itu. Masalahnya ini kejadiannya adalah pada saat hari Senin ya, dan ini di jam New York Open guys. Jadi kalau kita bilang tuh ibaratnya apa? Ini pergerakan during the weekend nih, Sabtu Minggu nih flat aja gitu ya. Walaupun dia pelan-pelan nanjak waktu Senin pagi, tapi kita nggak bisa percaya gitu. Karena apa? Karena volume yang paling keras, yang paling kenceng itu di sini. Waktu di jam New York itu. Jadi begitu kita lihat, wah tekanan jual ini mah udah tandanya udah apa? Rejection gitu ya. Nggak bisa dia claim area ini, dan artinya kita belum bisa nih main di zona yang ini, bahkan tembus 100 ribuan dolar gitu. Jadi kalau kita lihat lagi, ya udah, ini mah memang udah ke bawah suasana liburan ya. Apalagi kalau teman-teman ngecek dari XAU-nya ya. XAU itu hari ini udah new all time high lagi guys. Jadi dia udah tembus ke level tertinggi. Udah sampai kisaran 4,5 ya, udah lewat gitu. Jadi ini bener-bener sepanjang tahun 2025 ini kalau kita lihat ya, di final quarter ya, di kuartal keempat sejak September tuh duitnya semua dimakan XAU ini ya, dibawa naik dari harga kisaran 3.300 sampai topnya 4.500 all the way ya, sampai ke langit ketujuh guys. S&P-nya gimana gitu? Kalau lihat S&P-nya sih sebenarnya nggak ada masalah. Hari ini kita udah new all time high juga tuh guys. Ya, ini udah bener-bener penghabisan ya, titik darah penghabisan gitu. S&P new all time high, Nasdaq-nya berusaha keep up tapi belum sekuat S&P. Meanwhile Bitcoin flat di bawah gitu ya, nggak ada aktivitas. Artinya benar-benar likuiditasnya diserap ke sana. Saya pikir kalau kondisinya kayak begini, ini mah kita bisa bilang
ya crypto trader harinya kita nanti harus nunggu sampai ada kita bilang apa ya, next liquidity wave ya, karena namanya liquidity pasti akan berotasi, yang masuk di XAU juga pasti akan take profit pada akhirnya, cuma belum tahu kapan. By the time take profit terjadi, pindahnya kemana gitu kan, pasti kan ada rotasi money flow, either itu ke Bitcoin, either itu mungkin lebih konsentrasinya ke stock market gitu. Kita belum tahu, tapi itu semua nanti akan kelihatan setelah Januari, karena Januari saya pikir market udah mulai positioning buat di momen tersebut, udah nggak akan terlalu konsentrasi lagi dengan ya final lap ini gitu ya. Saya lihat ini sebenarnya kalau kita ngelihat dari live streaming yang terakhir nih teman-teman ya, kalau nonton gitu atau minimal kalian lihat apa namanya, rekamannya ada ya gitu teman-teman sekalian ya, lihat rekamannya gitu ya. Di sini udah jelas saya rasa bahwa kita udah sampaikan ya bahwa short term, mid term gitu. Terus kita udah short term, mid term, kita bicara soal long termnya, bahkan kayak 2026 ekspektasinya bakal kayak gimana gitu. Itu udah jelas semua, dan sejauh ini masih on track karena memang marketnya flat, belum kemana-mana gitu. Jadi saya pikir itu masih bisa jadi patokan, belum banyak yang bisa diupdate gitu. Jadi yang saya update hari ini ya kondisi kesehatan saya aja guys ya. Ya semoga tetap bisa update lagi ke teman-teman. Semoga sakitnya segera beres dan kita bisa beraktivitas kembali, have fun lagi, hangout lagi sama teman-teman di live streaming, serta mungkin kita bisa sama-sama ya coba cari opportunity lagi gitu ya, kayak trading bareng lagi gitu. Itu kayaknya bakal seru ya. Tapi ya semoga cepat pulih dulu deh, itu dulu ya untuk saat ini teman-teman sekalian. Saya juga sambil lirik-lirik ini ya, ada yang menarik nggak? Oke, tapi kayaknya ya malam ini juga udah libur ya guys ya. Jadi jam 1 itu New York udah tutup. I guess karena udah early close during Christmas, market harusnya akan flat besok gitu ya, akan lebih flat lagi sampai akhir tahun lah ya, udah tanggal 31 gitu. Tapi gini, ini ada satu warning yang saya mau sisipkan ya teman-teman. Kan kalian tahu, biasa jelang closing candle monthly itu Bitcoin suka bertingkah gitu ya. Ini saya pikir juga akan seperti itu. Oke, prepare aja guys. Yang namanya akhir tahun tuh tanggal 30, 31 tuh candlesticknya menurut saya bisa ada pergerakan liar. Whether dia akan banting banget ke bawah atau dia akan nonjok ke atas, tiba-tiba dia tembus 90.000, 94 bahkan bisa di break gitu ya. Itu bisa gitu ya. Kenapa? Soalnya nggak tahu ya, somehow Bitcoin sering banget kayak gitu. Kalau udah kayak candle akhir bulan atau candle kuartal penutupan gitu ya, itu biasanya suka ada pergerakan yang kadang-kadang tuh unpredict gitu. Jadi saya juga nggak mau terlalu berspekulasi, cuma saya remind supaya apa teman-teman? Supaya Anda jangan open posisi terlalu berlebihan gitu. Ya, apalagi sampai nggak pakai stop loss itu bahaya banget. Jadi buat teman-teman sesama trader atau buat ex alumni SAG gitu ya, yang udah lagi nggak di SAG saat ini, mungkin lagi liburan atau lagi coba trading mandiri, ya ini reminder dari saya untuk be aware menjelang akhir tahun. Jangan sampai open posisi terlalu heavy atau terlalu banyak ya. Always use stop loss dan jangan lupa risk management, jadi position sizingnya selalu betul. Itu aja sedikit reminder dari saya. So, happy holiday once again. Thank you very much for your time, teman-teman. Thank you very much buat yang udah nonton. Sorry kalau penampilan saya berantakan ya. Namanya juga orang sakit, ya udahlah ya, harap dimaklumin. So, yeah, God bless everyone and see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye, guys.